Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas soal-soal untuk persiapan ujian semester 2. Pada matematika wajib di semester 2 ini ada 3 bab utama yang dibahas di matematika wajib. Yang pertama tentang limit, yang kedua tentang turunan atau diferensial, dan yang ketiga tentang integral. Oke? Di video pertama ini kita akan ngebahas berkaitan sama limit. Kita akan ngebahas soal-soal yang berkaitan sama limit. Oke? Nah, kita bahas secara ringkas materinya. Limit di matematika wajib ini, secara umum, limit itu nanti kita bagi limit. Ada limit yang pertama namanya limit bentuk tentu. Terus ada yang kedua, limit bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Nah, yang paling banyak nanti yang ditanya itu berkaitan sama limit bentuk tak tentu. Kenapa? Karena limit bentuk tentu ini gampang, sangat mudah. Apa beda keduanya? Bentuk tentu yang disebut dengan limit bentuk tentu adalah fungsi limit yang nilainya langsung diperoleh dengan substitusi nilai X. Kita ganti nilai X-nya sesuai dengan nilai X yang ditentukan, maka kita langsung peroleh hasilnya. Misalkan, contoh gini, limit dari X menuju 3. Terus di atas ini, X kuadrat tambah 2X kurang 10 misalkan. Yang di bawahnya, 3X dikurang 5. Nah, kalau kita masukkan angka X-nya 3, X menuju 3 itu artinya X-nya hampir mendekati 3. Oke? Dia mendekati 3, hampir 3 nilainya. Maka ya boleh saja kalau dibulatkan jadi angka 3. Kalau masukkan ke sini, 3 kuadrat jadi berapa? 9. 2 kali 3, 6. Dikurangi 10. Oke? 3 kali 3, 9. Kurang 5. Berapa 9 tambah 6? 15 dikurang 10, 5. 9 kurang 5, 4. Maka kita langsung dapat hasilnya. Hasilnya berapa? 5/4. Oke? Nah, kalau bentuk tak tentu, yang disebut sebagai bentuk tak tentu di matematika, itu bentuk 0/0 sama bentuk tak hingga kurang tak hingga atau tak hingga bagi tak hingga. Nah, bentuk tak tentu ini adalah fungsi limit yang jika X-nya disubstitusi langsung, maka kita akan diperoleh bentuk tak tentu. Diperoleh bentuk 0/0, tak hingga kurang tak hingga, atau tak hingga bagi tak hingga. Ini yang kita pelajari nanti di sekolah, di SMA kelas 11 ini. Ada bentuk 0/0, ada bentuk tak hingga kurang tak hingga, ada bentuk tak hingga bagi tak hingga. Kalau X-nya dimasukkan nilainya langsung tanpa diapa-apain, lalu kita peroleh ini, maka ini kita sebut sebagai bentuk tak tentu. Nah, karena ini bentuk tak tentu, maka nggak boleh ngejawabnya 0/0, tak hingga kurang tak hingga, atau tak hingga bagi tak hingga. Karena sama aja kita nggak ngejawab, karena itu artinya tak tentu. Nah, cara penyelesaiannya, kalau kita ketemu soal-soal seperti ini, yang pertama, cara penyelesaiannya adalah dengan cara difaktorkan. Setiap ketemu persamaan kuadrat ataupun suku banyak, maka faktorkan dia. Oke? Yang kedua, kita kali akar sekawan. Kali akar sekawan ini kalau kita ketemu bentuk akar. Oke? Akar sekawan kita gunakan kalau kita ketemu bentuk akar pada persamaannya. Atau yang ketiga, kita pakai cara de l'Hospital. Oke? De l'Hospital. Nah, dalam cara de l'Hospital, oke, kalau kita punya limit X menuju A dari fx dibagi gx, kita punya limit yang fungsi limitnya berupa fungsi pembagian.
dan dia bentuknya adalah bentuk 0 per 0, jadi kalau ini bentuknya adalah bentuk 0 per 0, bentuk 0 per 0, maka kita bisa selesaikan pakai F aksen A dibagi sama G aksen A. Jadi masing-masing fungsi yang di atas dan fungsi yang di bawahnya kita turunkan. Lalu kita masukkan nilai X sama dengan A. Oke? Ke dalam turunannya. Ini namanya cara de L'Hospital, pakai turunan. Nah, kadang-kadang ada soal-soal yang lebih gampang difaktorkan. Ada juga yang lebih gampang pakai de L'Hospital. Atau lebih gampang dikali akar sekawan. Atau lebih gampang dipakai de L'Hospital. Atau ada juga yang harus digabungkan antara pemfaktoran sama kali akar sekawannya. Oke? Nah, ini bagian pertama dari limit yang kita pelajari. Nanti ada limit berikutnya yang disebut dengan limit tak hingga. Tapi itu nanti kita bahas pas kita ketemu soalnya. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Nilai dari limit X menuju min 2, 2X kurang 2 dibagi X kuadrat tambah 4. Nah, biar nggak salah kita ngejawab, setiap ada ketemu bentuk soal limit, yang pertama cek dulu, dia bentuk tentu atau bentuk tak tentu. Oke? Cek dulu, anggap aja dia bentuk tentu dulu. Kalau ini bentuk tentu, maka tinggal masukkan nilai X-nya. Oke? Kita masukkan nilai X-nya. Kalau X-nya menuju min 2, berarti X-nya ganti sama min 2. 2 kali min 2, kurangi 2, per min 2 dikuadratkan, ditambah 4. 2 kali min 2 berapa? Min 4. Dikurang 2, min 6. Min 2 dikuadratkan, plus 4. Jangan sampai salah mengkuadratkannya. Negatif, kalau dikuadratkan jadi 4, ditambah 4. Jadi berapa? Min 6 per 8. Kalau kita sederhanakan jadinya min 3 per 4. Maka jawabannya adalah B. Oke? Gampang. Kalau dia limit tentu, tinggal masukkan X-nya. Biasanya, yang limit tentu ini ada pada soal-soal awal, nomor 1 atau nomor 2. Oke? Sekarang, soal nomor 2. Limit X menuju 3, X kuadrat ditambah 3X kurang 18 dibagi X kuadrat kurang 3X. Nah, kalau X-nya kita masukkan angka 3, berarti kalau 3 kuadrat 9. 3 kali 3, 9. 9 tambah 9, 18. Kurang 18 jadi 0 di atas. X kuadrat 9. 3 kali 3, 9 juga. 9 kurang 9 jadi 0 di bawah. Karena dia 0 per 0, maka ini bentuknya adalah bentuk tak tentu. Nah, kalau dia bentuk tak tentu, maka kita bisa selesaikan cara pertama. Kalau dia pakai pangkat-pangkat, kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Nanti kita coba pakai cara kedua de L'Hospital. Oke? Limit X menuju 3. X kuadrat tambah 3X kurang 18. Ini persamaan kuadrat. Coba apa faktor dari persamaan kuadrat ini? Ingat-ingat cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Karena X kuadrat di depannya berarti X dikali sama X. Di belakangnya min 18. Berarti min 18 ini hasil kalinya. Kalinya min 18, jumlahnya plus 3. Oke, kalau mau difaktorkan aturannya gini. Dua bilangan yang ada di kiri sama di kanan ini, kalinya harus min 18. Jumlahnya harus plus 3. Berarti berapa sama berapa? Plus 6 sama min 3. Kalikan min 18, jumlahkan jadi plus 3. Dibagi, X kuadrat kurang 3X kalau difaktorkan, tinggal keluarkan X-nya. X dalam kurung, X kurang 3. Nah, ada faktor yang sama nggak antara yang di atas sama yang di bawah? Ada, sama-sama ada X kurang 3. Ketika udah ada yang kita coret, maka baru kita boleh masukkan nilai X-nya. Oke? Berapa nilai X-nya? 3. Berarti ini 3 tambah 6. Dibagi bawahnya X, berarti 3 juga. 9 dibagi 3, 3 jawabannya. Oke? Ini cara pertama pemfaktoran. Jawabannya dapatnya 3. C. Atau cara kedua, kita pakai de L'Hospital. De L'Hospital ini itu akan sangat berguna ketika pangkatnya ini pangkat-pangkat yang besar, yang sulit untuk memfaktorkannya. Limit X menuju 3 dari X kuadrat tambah 3X kurang 18 dibagi X kuadrat kurang 3X. Nah, kalau kita pakai cara de L'Hospital, karena kita menggunakan turunan, ya kalian harus lancar melakukan turunan fungsi aljabar. Apa turunan X kuadrat? 2X. 2-nya tinggal pindah ke depan kan? Udah belajar turunan kan? Kalau kita punya AX pangkat N, maka diturunkannya, turunannya nanti adalah A kali N, N-nya kalikan ke depan, X yang awalnya pangkat N menjadi N kurang 1. Oke?
Jadi X kuadrat, 2-nya ke depan. Jadi 2X yang awalnya pangkat 2 jadi pangkat 1. Ditambah, kalau 3X diturunkan, tinggal 3. X-nya habis. Jadi kalau X-nya pangkat 1, ya habis X-nya, tinggal 3 saja. X kuadrat diturunkan, 2-nya ke depan jadi 2X. Kurang 3. Oke? Masukkan nilai X-nya 3. 2 kali 3, 6. Tambah 3, 9. 2 kali 3, 6. Kurang 3, 3. 9 bagi 3, 3 jawabannya. Sama kayak tadi. Oke? Paham? Lanjut. Limit sebenarnya nggak terlalu sulit kalau di soal-soal ujian semester, ujian-ujian sekolah, ataupun ujian nasional, limit itu nggak sulit. Di SBMPTN yang sedikit lumayan. Nah, sekarang soal nomor 3. Nah, sama kayak tadi lagi. X pangkat 3 kurang 8 dibagi X kuadrat kurang 2X. Oke? Kita langsung pakai Euler Hospital aja karena pangkatnya pangkat 3. Kalau bisa memfaktorkan pangkat 3 akan lebih bagus. Oke? Kalau agak sulit, pakai Euler Hospital aja. Lebih gampang nanti. Limit X menuju 2. Langsung kita turunkan. Apa turunan X pangkat 3? 3-nya ke depan. X-nya jadi pangkat 2. Oke? Min 8, karena dia nggak punya X, maka turunannya bis. Oke? Jadi, Kak tulis saja di sini semua cara penurunan. AX pangkat N, itu kalau diturunkan, turunannya nanti menjadi ANX pangkat N kurang 1. Pangkatnya kalikan depan. Kalau dia AX saja, diturunkan jadi A. Kalau dia A saja tanpa X, diturunkan jadi 0, habis. Makanya 8 ini habis. Turunannya habis, nggak ada lagi. X kuadrat diturunkan jadi berapa? 2X. 2-nya ke depan, X-nya tinggal pangkat 1. Min 2X diturunkan jadi min 2. Masukkan nilai X. Berapa nilai X-nya? 2. Berarti 3 kali 2 kuadrat dibagi 2 kali 2 kurang 2. 3 kali 2 kuadrat. Ini 4 kali 3, 12. Ini 4 kurang 2, 2. Berapa 12 bagi 2? 6. Maka jawabannya adalah D. Oke? Lanjut. Soal nomor 4. Nilai dari limit X menuju 2. Akar 2X dikurang 2 dibagi 4 kurang X kuadrat. Nah, karena ini ada bentuk akarnya, ya cara pertamanya kita kali dengan akar sekawan. Limit X menuju 2. Akar 2X kurang 2 dibagi 4 kurang X kuadrat. Karena kebetulan di bawahnya ada persamaan kuadrat, maka yang persamaan kuadrat juga kita faktorkan. Oke? Kali akar sekawan dulu. Berapa akar sekawan dari akar 2X kurang 2? Akar 2X tambah 2. Kita tinggal ngubah tanda kurang ini jadi tambah. Dibagi akar 2X tambah 2. Oke? Nah, kalau kita kalikan yang atas sama akar sekawannya, mengalikan bilangan dengan sekawannya, maka cukup kalikan yang ujung sama yang ujung. Akar 2X kali akar 2X. 2X. Min 2 kali 2, min 4. Oke, dibagi. Limitnya nggak perlu kita tulis lagi. Karena kita ujiannya soal objektif. Jadi nggak perlu tulis limitnya lagi. 4 kurang X kuadrat. Karena ini persamaan kuadrat, faktorkan. Jadi, 2 tambah X kali 2 kurang X. X-nya ditaruh di belakang karena ini memang X-nya di belakang. Min X kuadrat. Oke? Dikali akar 2X tambah 2. Nggak perlu diakarkan. Nah, ada yang bisa kita coret nggak? Kalau ini dilihat sekilas, nggak ada yang sama atas sama bawah. Tapi yang atas ini 2-nya bisa kita keluarkan. 2 dalam kurung, X kurang 2 nanti jadinya. Dibagi 2 tambah X dikali 2 kurang X dikali akar 2X tambah 2. Oke? Ada yang bisa kita coret? Ada. X kurang 2 dengan 2 kurang X. X kurang 2, 2 kurang X. Karena dia terbalik pengurangan, kalau dibagi hasilnya adalah min 1. Sehingga nanti jadinya 2 kali min 1, min 2, dibagi 2 tambah X. Masukkan sekarang nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? 2. Berarti 2 tambah 2, 4. Dikali akar 2X. X-nya 2. Berarti kalau akar 2X, akar 4, 2, ditambah 2, jadi 4. Maka berapa itu? Min 2 per 16. 4 kali 4 adalah 16. Oke? Berapa min 2 dibagi 16? Nilainya sama dengan min 1/8. Ada jawabannya? Nggak ada. Ini kita ubah aja. Nah,
baru ada jawabannya D. Oke? Atau cara kedua, kita bisa pakai de L'Hospital, asalkan kita tahu cara menurunkan akar ini. Kalau kita mau menurunkan bilangan yang di dalam akar, maka akan lebih gampang kalau kita ubah jadi pangkat. 2x pangkat setengah, oke, kurang 2 per 4 kurang x kuadrat. Nah, ingat-ingat cara menurunkan kalau dia bentuk seperti ini. Ya, turunkan pangkatnya dulu, setengahnya ke depan. Setengah dikali 2x, pangkatnya kurangi 1. Setengah kurangi 1 di berapa? Min setengah dikali lagi sama 2. Kalau kita punya bilangan di dalam kurung yang pakai pangkat, maka yang diturunkan terlebih dahulu diturunkan adalah pangkatnya. Setengahnya turun ke depan, jadi ini dia. Lalu pangkatnya kurangi setengah. Kurangi 1, sorry. Setengah kurangi 1 jadinya min setengah. Dikali 2 ini turunan yang di dalam. 2x kalau diturunkan jadi berapa? Jadi 2. Ini nanti kita akan membahas lebih lanjut pada bagian turunan rantai. Oke? Di bab berikutnya. Di video kedua kita akan membahas turunan. 4 kurang x kuadrat kalau diturunkan jadi berapa? 4-nya turunkan habis. Min x kuadrat turunkan jadi min 2x. Oke? Nah, sekarang kita coret dulu. Setengah kali 2 kan habis. 2-nya habis. Nah, ada 2x pangkat min setengah. Jadinya sama dengan, ini kita geser dulu ke bawah. Jadinya sama dengan 2x pangkat min setengah. Kalau bilangan pangkat min, berarti letaknya di bawah. Oke? 1 per, tulis dulu min 2x yang ini. Atau kita langsung masukin angkanya aja. Berapa nilai x? 2. Berarti kalau 2x jadi 4. 4 pangkat min setengah dibagi sama min 2x. Min 2 kali 2. Min 4. Berarti sama dengan pangkat min berarti letaknya ada di bawah. 1 per min 4 kali 4 pangkat min setengah berarti sama aja dengan 4 pangkat setengah. Oke. Berapa nilai 4 pangkat setengah? Dikali akar 4 berapa? 2. Oke. Nih, ada yang salah. Oh, enggak. Kenapa beda ya? 2x, kalau ini dapatnya berapa? Min 1/8. Oh ya, benar, sama jawabannya. Min 1/8. Jawabannya D. Min 1/8. Sama kayak tadi. Paham? Ini kalau agak kurang paham ini, kalau lupa, ya nanti kita akan bahas lebih lanjut di turunan. Oke? Lanjut, soal nomor 5. X dikurang akar 2x tambah 3 dibagi 9 kurang x kuadrat. Kita pakai kali akar sekawan saja. Langsung kali akar sekawan. Dikali, lupa tadi, setiap soal kayak gini pastikan dulu dia 0 per 0 atau tidak. Masukkan aja dulu ke bawah, 3 kuadrat 9, 9 kurang 9, habis. Maka udah pasti ini 0 per 0. Kita kali akar sekawan. Langsung aja kali akar sekawannya di sini. Dikali. Karena ini kurang, maka akar sekawannya nanti adalah tambah. Dikali sama x tambah akar 2x tambah 3 dibagi x tambah akar 2x tambah 3. Atas bawahnya harus sama ya, pasti kali akar sekawan. Jadinya sama dengan x kalikan ke x yang ini, jadi berapa? X kuadrat. Oke, akar kalikan akar, akarnya hilang. Min kali plus kan jadi min. 2x tambah 3, kalikan 2x tambah 3 jadi 2x tambah 3. Karena di luarnya ada min, maka jadi min 2x kurang 3. Kenapa yang plus ini jadi kurang? Karena pas ini dikali, kan nanti di dalam kurung. Ini min kali plus jadi min. Kak buka kurungnya, yang plus 3 jadi min 3. Oke? Dibagi dengan, yang di bawah nggak perlu. Di bawah nggak perlu dikalikan. Tulis saja, 9 kurang x kuadrat dikali x tambah akar 2x tambah 3. Oke? Nah, faktorkan yang di atas ini. Karena kita ketemu persamaan kuadrat, faktorkan. Kalikan harus min 3, jumlahkan min 2. Berarti jadinya x kurang 3, x tambah 1. Oke? Bentuk 9 kurang x kuadrat, ini bisa difaktorkan jadi 3 tambah x kali 3 kurang x. Kalau ada ketemu bentuk a kuadrat kurang b kuadrat, maka bisa jadi a tambah b
kali A kurang B. 9 ini kan 3 kuadrat, berarti ini 3 kuadrat kurang X kuadrat. Jadi 3 tambah X kali 3 kurang X. X tambah akar 2X tambah 3. Ini bagian terakhirnya, yang ini. Nah, sekarang coba, ada yang bisa dicoret nggak? X kurang 3 bisa dicoret dengan 3 kurang X. Karena terbalik posisinya, X kurang 3 di bawahnya 3 kurang X, maka hasil baginya adalah min 1. Min 1-nya kali yang ke dalam. X-nya ganti sama X yang di sini. Berapa nilai X katanya? 3. 3 tambah 1, 4. Dikali min 1, min 4. Oke. 3 tambah X. X-nya 3. Berarti 3 tambah 3, 6. Dikali X. Berarti 3. Ditambah 2X tambah 3. X-nya 3. 2 kali 3, 6. Tambah 3, 9. Akar 9 jadi 3. Min 4 dibagi sama 6 dikali 6. 36. Sederhanakan. Min 1/9. Maka jawaban yang mana? A. Oke? Lanjut. Soal nomor 6. Nah, ini soalnya agak sedikit berbeda. Jangan lupa. Belajarnya jangan cuma nonton, tapi sambil nyatet. Oke? Biar yang belajar 2 mata belajar, yang belajar lebih banyak. Mata belajar, mata ngeliat, telinga mendengar, terus jari-jari nulis. Oke? Jadi otak dapat informasinya lewat indera yang lebih banyak. Dan itu akan lebih cepat nangkap. Lebih banyak nangkapnya daripada yang inderanya lebih sedikit. Nomor 6. Limit X menuju 0. Gx per X sama dengan setengah. Ini diketahui nilainya setengah dan kita nggak tahu nilai Gx-nya ini berapa. Simpan aja ini dulu. Maka nilai limit X menuju 0. Gx dibagi akar 1 kurang X kurang 1. Yang ditanya ini. Kita fokus ke yang ditanya ini. Ada bentuk akarnya? Ada. Karena ada bentuk akar, maka penyelesaiannya kali akar sekawan. Limit X menuju 0, oke, dikali, Gx dibagi akar 1 kurang X dikurangi sama 1. Dikali akar sekawan, berarti dikali sama akar 1 kurang X ditambah 1 per akar 1 kurang X tambah 1. Ketika dikali akar sekawan, maka yang berubah cuma tanda yang di luar akar ini. Oke, yang penjumlahan atau pengurangan di dalam akar itu nggak akan berubah. Nah, sekarang kalikan. Gx kali ini biarkan saja. Limit X menuju 0. Gx dikali akar 1 kurang X ditambah 1. Dibagi, yang di bawahnya kalikan. Akar kali akar. Hilang akarnya. Jadi 1 kurang X. Min 1 kali 1, min 1. Habis nggak min 1 yang di bawah? Habis. Sehingga tinggal limit X menuju 0. Gx yang dibagi sama min X. Oke. Akar 1 kurang X tambah 1. Nah, sekarang lihat ini. Diketahui apa? Limit Gx bagi X. Itu setengah. Yang kita punya, limit Gx dibagi min X. Gx dibagi X setengah. Kalau Gx dibagi min X, karena ada minnya jadi berapa? Min setengah. Oke. Akar 1 kurang X. Berapa nilai X-nya? 0. Berarti 1 kurang 0. 1 tambah 1. Oke? Akar 1, 1 tambah 1, 2. 2 kali min setengah, min 1. Maka jawabannya adalah C. Oke? Nomor 7. Limit X menuju P. X akar X dikurang P akar P dibagi akar X kurang akar P. Di atas ada akarnya, di bawah ada akarnya. Terus X-nya katanya menuju P. Gimana cara nyelesainnya? Kalau dikali akar sekawan, maka agak sedikit ribet. Atas punya akar, berarti ada akar sekawan yang di atas. Bawah juga punya akar, berarti ada kali akar sekawan yang di bawah. Jadi ada 2 kali pengalian akar sekawannya. Oke? Kita pakai De L'Hospital aja. Kita ubah dulu bentuknya. Karena De L'Hospital itu kita mau menggunakan turunan, ubah ini jadi bentuk pangkat dulu. X akar X. Akar X itu berarti X pangkat setengah. X ini berarti X pangkat 1. X pangkat 1 dikali X pangkat setengah.
Kalau bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya ditambah. 1 tambah setengah jadi 1 setengah atau 3/2. Maka ini adalah limit X pangkat 3/2. P juga gitu, karena bentuknya P akar P, berarti juga P pangkat 3/2 dibagi akar X, berarti X pangkat setengah, dikurang akar P, berarti P pangkat setengah. Nah, sekarang kita turunkan. Yang diturunkan X-nya aja. Yang ini nggak ada X, berarti kalau diturunkan jadi 0. X pangkat 3/2 diturunkan. 3/2-nya kali ke depan. 3/2 X. Si X-nya, yang awalnya pangkat 3/2, ketika diturunkan, pangkatnya kurangi 1. 3/2 kurangi 1. Jadi 1/2. Oke? Bukan jadi 2/2. 3/2 kurang 1 sama aja dengan 3/2 kurang 2/2. Maka jadi 1/2. P pangkat 3/2 diturunkan. Karena dia nggak punya X, habis. Dibagi. X pangkat setengah. Setengahnya ke depan. Setengah. X yang awalnya pangkat setengah. Setengah kurang 1 jadi berapa? Min setengah. Oke? Nah, sekarang coba. 3/2 dibagi 1/2. 2-nya coret. Karena sama-sama penyebut, hilang penyebutnya kalau dibagi. Tinggal 3 bagi 1. 3. X pangkat setengah dibagi X pangkat min setengah. Kalau bilang berpangkat dibagi sama-sama X, cuma pangkatnya aja yang beda, maka pangkatnya kita kurang. Setengah kurangi min setengah. Berarti jadi tambah setengah. Kurang min. Min ketemu min jadi tambah. Oke? Sehingga jadinya 3 kali X pangkat setengah tambah setengah, 1. 3. X pangkat 1. X berapa nilainya? X itu nilainya P. Maka akan menjadi 3P. Jadi jawabannya B. Oke? Sip. Jangan lupa catat dulu. Baru lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Ini makin lama soalnya makin sulit ya. Karena siapa tahu nanti ujian soalnya ada soal-soal yang sulit ya. Nomor 8. Kalau kita punya limit E kuadrat tambah AX tambah B dibagi E kuadrat kurang 4 sama dengan 2, maka berapa hasil dari A kali B? A sama B hasil kalinya berapa? Ini biasanya bentuk soal SBMPTN yang kayak gini. Limit X menuju 2. Oke, kalau 2-nya kita masukkan ke dalam, ya di atas kita nggak tahu hasilnya karena kita nggak tahu berapa A sama B. Tapi kalau kita masukkan ke bawah, kita udah tahu hasilnya. 2 kuadrat berapa? 4. 4 kurang 4, 0. Tapi ternyata hasilnya 2. Oke, bilangan bagi 0 harusnya tampaknya tak terhingga. Tapi ini dapatnya 2. Nah, karena nilainya 2, maka bisa kita pastikan ini adalah bentuk 0/0. Ini adalah bentuk 0/0. Kenapa bentuk 0/0? Karena kalau di bawah, kalau dimasukkan X-nya ke bawah, jadi 0 dia. Oke, berarti ini bentuk 0/0. Berarti yang atas nilainya juga 0. Berarti X kuadrat ditambah AX tambah B sama dengan 0. Masukkan nilai X. Berapa nilai X-nya? 2. Berarti 2 kuadrat tambah A kali 2. 2A tambah B sama dengan 0. Berarti 2A tambah B. Ini 4. Pindah kanan jadi berapa? Min 4. Kita simpan ini dulu. Oke. Terus kemudian. Oke, berikutnya. Kan hasilnya udah dapat 2. Nah, langkah berikutnya, pakai De L'Hospital. Kalau kita gunakan De L'Hospital, ya apa rumus turunannya? Caranya gimana? Diturunkan. Yang atas sama yang bawah diturunkan. Berapa turunan di atas? X kuadrat turunkan jadi 2X tambah AX turunkan jadi A dibagi X kuadrat turunkan jadi 2X min 4 turunkan habis sama dengan 2. Oke? Masukkan nilai X. Berapa nilai X? 2. 2 kali 2, 4 tambah A per 2 kali 2, 4 sama dengan 2. 4 kali yang sana jadinya 4 tambah A sama dengan 8. Berarti A nilainya sama dengan 4. Oke? A-nya bernilai 4. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke sini nih. Kalau A-nya 4, berarti jadi berapa ini? 2 kali A, 8. Tambah B sama dengan min 4. Oke? Berarti kalau B-nya sendiri,
Berapa hasilnya? Berapa? 8 pindah ke sana jadi min 12. Berarti A kali B sama dengan berapa? 4 kali min 12? Min 48. Oke? Ada jawabannya? Enggak. Ini tadi Kak salah bikin pilihan jawaban kayaknya. Jadi jawabannya anggap aja F, min 48. Oke? Kalau ditanya A tambah B ada jawabannya. Kalau A tambah B jawabannya min 8. Mungkin kepikirannya tadi A tambah B kali. Sip. Lanjut soal nomor 9. Oke, nah sekarang kita masuk ke limit tak hingga. Kita bahas teorinya dulu. Limit tak hingga. Secara umum, limit tak hingga itu kita bagi dua. Ada limit yang bentuknya limit X menuju tak hingga. AX pangkat N tambah BX tambah BX pangkat N kurang 1 tambah CX pangkat N kurang 2 dan seterusnya. Dibagi, misalkan PX pangkat M ditambah QX pangkat M kurang 1 dan seterusnya. Pada bentuk yang pertama ini, dia caranya gampang. Jika pangkat tertinggi yang di atas ini X pangkat tertingginya kan X pangkat N. Berarti kalau pangkatnya yang di atas N, sama dengan pangkat paling tinggi di bawah, sama dengan M, maka jawabannya A per P. Jawaban dari limitnya adalah A bagi P. Tinggal ambil koefisien X pangkat tertinggi di atas sama koefisien X pangkat tertinggi di bawah. Kalau pangkat atas sama bawah yang paling tingginya sama. Oke, ini kemungkinan pertama. Dan ini yang paling sering ditanya. Kalau pangkat yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, maka nggak perlu dihitung. Jawabannya udah pasti 0. Oke. Jika pangkat di atas N lebih besar daripada pangkat di bawah, yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka jawabannya tak hingga. Oke. Ini bentuk yang pertama. Terus bentuk yang kedua, kalau dia berbentuk akar kurang akar, limit X menuju tak hingga. Akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar dari AX kuadrat tambah PX tambah Q. Ini persamaan kuadratnya AX kuadrat, ini juga AX kuadrat ya, harus sama. Kalau dia nggak sama, maka jawabannya udah pasti tak hingga. Tapi kalau dia sama, dia bisa dihitung. Cara ngitungnya, B kurang P per 2 akar A. B koefisien X di kiri, P itu koefisien X di kanan. Oke, 2 akar A itu koefisien X kuadrat. Yang sama antara yang depan sama yang di belakang. Oke. Ini yang paling sering ditanya. Sekarang kita lihat contoh, soal yang ini. Ini soal, nah bentuknya pembagian, berarti bentuknya yang ini. Nah, karena seluruhnya tergantung kepada pangkat tertinggi di atas sama pangkat tertinggi di bawah, apa jawabannya tergantung dari pangkat atas sama bawah, maka cukup lihat pangkat paling tingginya saja. Oke? Yang lainnya abaikan aja. Ini soal objektif, jadi nggak masalah. Ini ada perkalian, jadi ini kita kalikan dulu. Nah, ini ada pangkat, maka harusnya 2x kurang 1-nya pangkatkan dulu. Karena agak ribet kalau nyelesain semua, sementara kita nggak perlu semuanya, kita hanya perlu yang pangkat tertinggi, maka tulis saja yang pangkat tertingginya. Ini yang pangkat tertingginya siapa? 3x pangkat 3. Oke? Kurang bla 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 bla. Ini 2x kurang 1 dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan saja 2x-nya. 2x dikuadratkan jadi berapa? 4x kuadrat kurang bla 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 bla. Terserah belakangnya seperti apa. Yang di bawah perkalian, maka kalikan. Yang dikalikan cukup yang pangkat tertingginya aja. Oke? Ini x pangkat 4, ini pangkat tertingginya yang mana? Ya yang min 2x. X pangkat 4 dikali min 2x, berarti di berapa? Min 2x pangkat 5. Ini pangkat 3 ya. Nah, kalikan ini ke sini. 3x pangkat 3 dikali 4x kuadrat. 12x pangkat 5. Tambah bla 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 misalkan. Yang di bawahnya min 2x pangkat 5 tambah bla 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 bla. Sama nggak pangkat di atas sama pangkat di bawah? Sama. Karena dia sama, maka bagi aja koefisiennya. Berapa 12 bagi min 2? Min 6. Itu jawabannya. Oke? Karena ini soal objektif, maka bisa dibuat kayak gitu aja. Lebih cepat.
Lanjut soal nomor 10. Nah, ini berbentuk akar kurang akar. Tadi rumusnya apa? B kurang P per 2 akar A. Yang mana yang B? B itu koefisien X di kiri ini, yang pertama. B-nya berapa? Min 2. P itu yang mana? Koefisien X yang di kanan ini. Min 1, berarti P-nya min 1. A itu yang mana? Koefisien X kuadrat. Sama, pasti sama. Kalau dia beda, jawabnya tak hingga. Kalau yang depan lebih besar, tak hingga. Kalau di belakang lebih besar, min tak hingga. Oke? Berarti A-nya 4. Masuk ke rumus B. Min 2. Kurang P. Kurang min 1. Per 2 akar A. Akar A-nya akar 4. Min 2 kurang min 1. Berapa itu? Min 2 tambah 1. Min 1. Akar 4, 2. Kali 2, 4. Maka jawabannya min 1 per 4. E. Gampang kan? Lanjut, masih ada 2 soal lagi. 11. Oke, soal nomor 11 ini ada kurang akarnya, limit tak hingga. Maka ini sebenarnya sama kayak bentuk yang tadi. Kita hanya perlu mengubah yang tidak dalam bentuk akar ini menjadi bentuk akar. Kalau awalnya nggak dalam bentuk akar, terus kita masukkan ke dalam akar, maka dia akan berubah menjadi limit X menuju tak hingga akar dari X tambah 1 kuadrat. Benar nggak? Akar X tambah 1 kuadrat itu adalah X tambah 1. Dikurang akar X kuadrat kurang 3X tambah 5. Nah, tinggal kuadratkan yang ini. Limitnya nggak perlu kita tulis lagi. Jangan sampai salah mengkuadratkannya. Jangan sampai ada lagi yang mengkuadratkannya jadi X kuadrat tambah 1. Nggak cuma itu. X kuadrat ditambah 2 kali 1 kali X. Oke? 2 kali X, 2X, 2 kali 1 kali X. Hanya bentuk berlaku untuk yang kuadrat ya. Kalau yang pangkat 3, jangan sampai 3 kali 1 kali X. Enggak, beda nanti. 2 kali 1 kali X, 2X. Ditambah baru 1 kuadrat, 1. Dikurang akar X kuadrat kurang 3X tambah 5. Nah, sekarang coba. Ini kalau udah sama kan bentuknya kayak tadi. Tinggal pakai rumus B kurang P per 2 akar A. Yang mana yang B? Koefisien X di sini. 2 kurang. P, yang mana yang P? Koefisien X di kanan. Min 3, berarti kurang min 3. Per 2 akar A. Yang mana yang A? Koefisien X kuadratnya. 1. Min 3, min ketemu min 3 ditambah 3. 2 tambah 3, 5. 2 akar 1 sama aja sama 2. Maka jawabannya adalah 5 per 2. Yang mana 5 per 2? C yang 5 per 2. 5 per 2. Oke? Sip, kita lanjut lagi. Nah, ini soal nomor 12. Ini soal terakhir yang kita bahas di video yang pertama ini. Untuk soal persiapan, untuk video pembahasan soal persiapan ujian semesternya, nanti kita bagi jadi 3 video. Yang pertama ini limit, dan ini yang terakhirnya. Nah, ini sama kayak tadi. Yang kanannya nggak dalam bentuk kuadrat, nggak bentuk akar, maka ubah nih jadi bentuk akar. Limit X menuju tak hingga. Akar dari 2X kurang 5 kali 2X tambah 1. Kalikan dulu. 2X kali 2X, 4X kuadrat. Oke? 2X kalikan sama 1, jadi 2X plus 2X. 2X kali 2X, 2X kali 1. Min 5 kali 2X jadi berapa? Min 10X. Min 5 kalikan ke 1 jadinya min 5. Oke? Dikurang 2X tambah 5. Sebelum 2X tambah 5-nya kita masukkan ke dalam akar, kurung dulu. Yang di belakang, kurung dulu. Kalau yang di kiri, yang di kanan nggak apa-apa, yang di depan nggak apa-apa. Tapi kalau di belakang, harus dikurung dulu karena di luarnya ada tanda min. Oke? Karena di luar akarnya nanti harus ada tanda min ya. Min 2X kalau kita kurung ini, biar minnya di luar, maka jadinya min 5. Oke? Min kali min 5, makanya jadi plus 5. Kalau udah dikurung di awal, ya nggak perlu dikurung lagi. Tinggal diakarkan dan dikuadratkan saja. Akar dari 4X kuadrat, 2X kurang 10X, min 8X dikurangi 5. Dikurang akar dari, berapa? Kalau dikuadratkan, 2X kurang 5 kuadrat. Akar dari 4X kuadrat dikurang 8X dikurang 5, dikurang akar dari 2X dikuadratkan jadi berapa? 4X kuadrat. 2 kali 2X kali min 5. Jadi berapa itu?
2 kali 2 X 4X. Kali min 5 min 20X. Min 5 kuadrat tambah 25. Nah, baru pakai rumus yang tadi. B kurang P per 2 akar A. Oke? B-nya berapa? Min 8. Kurang P. P-nya berapa? Min 20. Berarti tambah 20. Dibagi 2 akar A. Oke? 2 akar 4. Jadi berapa ini? Min 8 tambah 20. Berapa itu? 12 per 2 akar 4. Akar 4 berapa? 2 kali 2, 4. 12 bagi 4, 3. Maka jawabannya adalah 3B. Oke? Kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa nonton video yang keduanya tentang turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.